Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Kabarnya gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, di sini Teteh akan menyampaikan materi tentang percaya diri dalam mengambil keputusan karir. Kalian kan sudah melakukan hasil ujian itu ya, hasil asesmennya. Nanti kita lihat bareng-bareng kalian itu seperti apa karirnya. Terus tujuannya itu kalian itu mampu memiliki keyakinan terhadap pilihan kalian. Kalian nanti kedepannya mau gimana nih? Mau kerja kah? Kerjanya juga kemana? Atau mau kuliah jurusan apa? Tapi ini lebih ke kerja ya karirnya. Kan ada karir yang orang bisanya itu karena disuruh-suruh kayak gitu. Ada yang emang dia harus jadi pemimpinnya, ada yang di bawahnya seperti itu ya. Terus kalian mampu belajar mengenai cara mengambil keputusan. Gimana nih keputusan cara ngambilnya? Misalnya ada dua kalian ngelamar ke satu kerjaan A, satu kerjaan B. Nah, kalian itu nanti dikasih pilihan kemana ya, bimbang gitu antara itu. Sama tujuannya itu yang ketiga, kalian itu memiliki pendirian dan tanggung jawab terhadap pilihan karir kalian. Kalau misalnya kalian milih A, apakah nanti di ujungnya akan apakah dia nyesel kesini? Nah, kalian itu jangan seperti itu ya. Sekarang itu ini dulu ya, lakukan ice breaking dulu. Kita ice breaking, tangannya saling nempel sama temannya. Yang satu di atas, yang satu gini. Nah, ini ke sini harus muter. Neng sini sok, Neng. Muter, geser. Bikin lingkaran. Nah, kiri gini. Gini, Neng. Nah. Oh, satu deh itu. Nah, gitu. Neng satu. 7 ganjil. 7 ganjil, ingat ya. Yang mana yang ganjil, yang mana yang genap. Ganjil tangkap, genap tepung. Siap, ulangi. 10 15. Nah, itu nanti kurang fokus. Lagi sekali lagi. 21 berarti narik ya. 17 16 20 25 narik. Nah, yang masih N untuk fokus. Buk apa lagi? Buk bilang aja cukup ya. Aja cukup ya. Nah, sekarang mau ngejelasin dulu apa sih percaya diri dalam mengambil keputusan karir gitu ya. Nanti tolong disimak. Kalau misalnya udah ini, nanti kalian ajuin pertanyaan ya. Boleh ya. Percaya diri dalam mengambil keputusan karir itu, pengambilan keputusan karir itu dikembangkan berdasarkan teori pengambilan keputusan dan membuat keputusan karir merupakan proses yang kompleks menurut Gatti. Terus berdasarkan teori normatif pengambilan keputusan terbaik adalah membuat individu untuk mencapai tujuan pembuatan keutusan tersebut. Siswa mengembangkan suatu pemahaman proses berpikir kritis yang sesuai untuk diaplikasikan dalam keterampilan pengambilan keputusan karir. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan karir remaja, yaitu kondisi kekinian yang meliputi teman sebaya, lokasi geografis, institusi pendidikan, dan kondisi politik. Jadi kalau misalnya kita ngambil keputusan karir itu biasanya antara teman sebaya itu, kamu mau kemana, ikut-ikutan gini ya. Kok mau kesini nurutan, tak itu biasanya suka seperti itu. Padahal mah kita itu menentukan diri sendiri aja, kita diri sendiri mau kemana. Bahkan kalau misalnya orang
orang tua biasanya kamu kesini ya emang boleh gitu, tapi diusahain ke kemauan diri sendiri gitu ya. Jangan ada tuntutan. Kalau misalnya tuntutan biasanya kita melakukan sesuatu itu suka males karena tuntutan bukan keinginan kita gitu ya. Seperti itu. Cara mengambil keputusan yang tepat itu ada beberapa ya. Yang pertama, mengumpulkan informasi dan pahami permasalahannya. Kedua, batasi opsi kemungkinan. Ketiga, tanyakan pada orang lain yang berpengalaman. Keempat, ingat lagi targetmu. Kelima, beranikan diri dalam mengambil resiko. Nah, kalau misalnya cara mengambil keputusan itu, yang pertama, kalau misalnya kalian mau kerja nih, perusahaan A itu apa keunggulannya, bagusnya apa, perusahaan B bagusnya apa gitu. Nanti dipertimbangin yang mana nih, yang kriteria mana yang membuat yang lebih dominan ke kalian. Saya kayaknya perusahaan A sesuai keinginan saya, kayak misalnya visi misinya segala macamnya, cara kerjanya bagian apa, nah seperti itu ya. Terus selanjutnya, tanyakan pada orang lain yang berpengalaman. Tanyakan kalau misalnya di perusahaan A itu gimana nih, kalau di perusahaan B itu gimana. Terus tanya juga kalau misalnya kerja itu kita bakal gimana. Oh, nanti kerjanya bakal capek misalnya. Terus kamu bakal ada di posisi jenuh misalnya, seperti itu yang udah dialamin ya. Pasti aja ada yang namanya posisi jenuh. Kalau misalnya apalagi segitu teh posisi jenuh karena keinginan kita sendiri, teh pengen jadi guru, ada rasanya jenuh gitu. Jenuh bosan jadi guru teh kieu bisa lama. Kalau apalagi kalau misalnya disuruh kepaksaan, karena terpaksa, pasti yang namanya jenuh teh makin makin jadi jenuh ya. Jadi harus keinginan sendiri. Ingat lagi targetmu. Nah, kamu kerja teh untuk apa? Terus dirinci, saya teh kerja pengen uang, pengen biasanya kasih self reward, apalagi kalau gaji pertama self reward itu ya, apa aja nih di list, apa nih yang mau kalian capai. Kami saya mau kerja tapi sambil kuliah, uang hasil kerja itu buat bayar kuliah bisa ya. Terus ingat lagi target yang akan disapainya apa. Beranikan diri dalam mengambil resiko. Udah ngambil nih misalnya pilihannya perusahaan A, ternyata tiba-tiba aduh gimana kalau misalnya ambil perusahaan A, takut ditolak lamarannya misalnya, takut gagal. Itu harus berani ya, harus ambil resiko. Nggak apa-apa kalau misalnya gagal, nyoba lagi kemana lagi gitu ya. Berarti ingat, perusahaan itu walaupun kita kriterianya ke situ, berarti tidak diri kita itu sebenarnya tidak memungkinkan untuk ke situ. Sekarang aspek-aspek efektivitas diri dalam mengambil keputusan karir. Yang pertama itu penilaian, menurut Taylor dan Bates mengemukakan ada 5 aspek dari efikasi diri mengambil keputusan karir, yaitu yang pertama penilaian diri yang tepat, kedua mengumpulkan informasi pekerjaan, ketiga menetapkan tujuan, keempat membuat rencana masa depan, kelima pemecahan masalah, problem solving. Nah, yang pertama itu penilaian diri yang tepat. Bagaimana sih diri kalian melakukan asesmen kemampuan diri? Kalian itu bisanya apa? Udah tahu belum? Kalian itu dominan kemana? Kayak kerja atau ininya kemana? So, coba lihat di situ. Ada kan di situ keterangannya? Keterangannya karir kalian kemana? Ada. Nah, di situ ada ya. Coba lihat. Boleh. Bukan misalnya kayak gini boleh dibacain ya, bukan misalnya si A lebih ke ini karirnya. Boleh. Nah, contohnya nih ya. Kalau misalnya Neng Kiki ini lebih tinggi ke investif, biasanya lebih memilih untuk bekerja untuk memahami sebab akibat, memecahkan teka-teki, katanya gitu ya. Grafik angka, nah bisa dengan melibatkan analisis data. Nah ininya kerjanya itu ke bidang teknik ilmuwan, nah seperti itu ya, insinyur kimia. Jadi Neng Kiki itu lebih ke tentang hitung-hitungan seperti itu kan banyak ya, ilmiah, hitung-hitungan, terus bahasa-bahasa ilmiah kayak gitu. Nah Neng Kiki ini lebih kan kalau di sini dari hasil itu lebih dominan ke tentang keilmuan, teknik-teknik seperti itu. Kamu lihat lagi kalau misalnya di perusahaan di BMKG ada lowongan, kamu lihatnya di sini gitu ya.
visi misinya apa BMKG ini misalnya, atau misalnya ke PLN atau bukan, ke ya ahli biologi misalnya ke mana di rumah sakit, bagian lab. Nah bisa nanti kamu mending ke BMKG atau ke lab nih, bisa lihat. Kalau misalnya ke BMKG nanti saya bakalan gimana, kalau misalnya ke apa, ke rumah sakit di lab bagaimana gitu ya, itu nanti harus dirinci dulu. Kalau bisa mah ditulis apa nih yang nomor satu apa poinnya gitu. Kalau misalnya apa yang tadi yang pertama itu keunggulan dari setiap perusahaan dulu, keunggulan perusahaan BMKG apa, keunggulan dari rumah sakit apa, udah itu nanti cari kekurangannya, terus nanti tulis dulu goalsnya, keinginan kamu ke depannya seperti apa gitu ya. Nah ini contoh Kiki ini ya, minat karirnya pada seperti itu. Ini apa? Ini nah ini. Bentar. Nah ini contoh dari Neng Siti, ini lebih tingginya kepada sosial. Nah ini cocoknya itu bekerja kelompok atau misalnya cocoknya itu jadi guru, penyiar radio kayak gitu ya, agen biro iklan, pengacara, humas, jurnalis gitu ya. Cocok itu memecahkan masalah dan Nana itu sebagai seseorang yang kooperatif, ramah dan mudah memahami berbagai hal. Jadi karir yang cocoknya jadi guru. Cuman gurunya mau apa nih? Kan guru banyak ya, banyak bidang. Nah itu kamu harus ini lagi nih. Gurunya mau jadi guru apa? Guru IPS, apa guru matematika? Tapi kayaknya lebih cocok ke tentang IPS ya. Yang bisa tentang geografi atau tentang ekonomi seperti itu. Kalau dilihat dari hasilnya ya. Neng lebih ini ke tentang sosialnya. Kan tadi beda ya. Kalau misalnya tadi yang Neng Kiki itu ke apa? Gitu nih, ke tentang ilmiah ya, ke tentang ilmiah. Kalau misalnya Neng Siti ini tentang ke sosialnya. Kalian pasti beda-beda setiap orang ya. Jadi harus mengenali diri sendiri. Kan suka ada gimana sih cara mengenali diri sendiri ya? Salah satunya dengan di tes seperti ini gitu. Ini kan ngerjain soal biasa ya, itu kan banyak. Nah ini punya Neng Siti. Nah terus kalian udah tahu kan kalian lebih dominan kemana kerjanya, ada yang sosial, ada yang misalnya contoh ke kesehatan seperti itu. Nah setelah itu kalian nulis tujuan kalian itu apa. Misalnya yang pertama yang seperti tadi, mau ngumpulin uang buat biaya kuliah bisa, kalau misalnya mau kerja dulu, atau kalau misalnya mau sambilan kerja iya, kuliah ya boleh, atau kalau misalnya kuliah udah beres baru kerja. Nah nanti berarti kalian apa goalsnya itu kalian tulis, tahun ini saya mau beli rumah, tahun ini saya mau beli motor. Nah seperti itu biar kalian punya tujuan. Kalau misalnya cuma nggak punya tujuan, kerja gajian habis pasti gitu. Kalau misalnya kita punya tujuan dikit-dikit nabung karena mau punya goals, tahun ini mau beli sesuatu. Nah kita harus seperti itu ya. Kalau misalnya enggak gitu, nanti teh uangnya bakal nggak tahu kemana, tiba-tiba habis aja. Oh ternyata beli ini, ternyata beli makan, beli makan. Banyak kayak gitu sih tadi. Terus yang keempat, membuat rencana masa depan. Nah, making plan for the future, yang itu. Nah kalian kalau misalnya setelah lulus sekolah itu harus bisa menyusun rencana masa depan. Kayak tadi misalnya kalian lulus nih di kelas 12, mau kemana, mau kuliah dulu, berarti kuliahnya apa, dipikirin lagi kalian kerjanya mau apa. Kalau misalnya kerjanya kayak tadi mau jadi guru, berarti ke jurusan keguruan. Kalau misalnya tadi mau ke tentang lab di rumah sakit, berarti tentang di lab juga ya, di kuliahnya gitu. Nanti kalau misalnya udah lulus baru langsung sudah menjurus gitu ya, menjurus. Kalau misalnya di sekolah lima SMA kan udah menjurus. Kalau misalnya mesin pasti ke mesin kayak gitu. Walaupun pasti aja ada yang bersimpangan gitu ya. Terus memecahkan masalah, masalah pasti ada ya. Nah kalian nanti cara mengambil keputusannya seperti apa. Terus siswa akan belajar mempertimbangkan keinginan dan harapan orang lain terhadap dirinya. Kayak
kalian pasti nanti nanya mau apa gitu, padahal ada satu sisi keinginan kalian tapi satu sisi orang tua pengen ngasih. Nah itu kalian harus ngambil keputusan menyelesaikan masalah. Kalian teh aduh pengen banget kita beli sesuatu, beli ini, tapi mikir lagi orang tua teh kasihan, gimana caranya itu kalian harus bisa gitu ya. Nah itu menurut Taylor dan Bates ya, aspek-aspek efikasi diri dalam pengambilan keputusan karir. Nah selanjutnya, nah sekarang kita brainstorming atau curah pendapat ya. Kalian ada yang mau ditanyain dulu tentang apa hasil dari kalian? Sok apa misalnya, teh masih gimana ya hasil ini, ternyata saya mikir asal nggak cocok gitu, saya ke sini yang misalnya tadi tentang ini ya, tentang ke rumah sakit ya, saya nggak suka ke rumah sakitnya gimana sampai satu orang ini ada sok. Kayak tadi Neng gimana kalau misalnya jadi guru, suka apa enggak jadi guru mah belum ya. Nah seperti itu, kayak tadi hasilnya guru kan, tapi pas dia gimana sih, dia padahal nggak suka jadi guru teh, mending kerja kemana gitu, ke perusahaan gitu gimana. Nah itu balik lagi, emang nggak harus terpaut ke itu gitu, sesuai keinginan hati aja. Kalau misalnya ada itu mah hasil dari ulangan kalian, bukan ulangan, hasil tes juga sih ya. Kalau kayak gitu boleh, tidak sesuai sama apa, nggak sesuai sama hasil ini boleh, nggak apa-apa. Kalau misalnya kalian mau nggak mau jadi guru, kayak nggak suka sama anak-anak teh gitu, bukan basicnya ngurus budak pas itu menurut apalagi budak TK atau misalnya SD udah ditutur udah terus suka mendingan kene kerja anu berhadapan dengan laptop, kerjaan anu fokus pas gitu. Nah boleh, berarti kalian pengennya pas itu, cuma tadi harus dipikirin lagi apa masalah-masalah yang akan dihadapi. Kok kalau misalnya kesini yang penting kita ngeluh, tapi ngeluh boleh tapi jangan berlebihan guys. Capek kerja teh ini gini ya kerja teh, karena udah jadi pilihan kalian, wah ya nah harus dikerjakan gitu ya. Jangan jadikan apa ya, kalau misalnya itu gara-gara kesini, gara-gara si mama, gara-gara orang tua kesini, jangan ada penyesalan seperti itu ya. Tapi ada lagi nggak pertanyaan-pertanyaan yang bikin kalian pengen nanya? So, ada nggak dari hasil itu, dari hasil kalian ada yang apa di hasilnya itu jadi dokter? Ada? Apakah kalian minat, kamu minat gitu jadi dokter, pengen nih jadi dokter gitu, tentang kesehatan lah intinya, tentang kesehatan, minat gak? Apa pengennya nggak mau kesehatan, pengennya teh ke jadi guru misalnya atau jadi apa gitu? Kalau paling lama ya 7 tahunan atau 8 tahun, jadi sekarang lupa, belum koas seperti itu. Nah itu jadi pertimbangan kayak apa masalah-masalah kedepannya bakal dihadapi itu seperti itu. Kayaknya bakal capek kalau jadi dokter, kelamaan nanti nggak pilih lagi option yang lainnya gitu ya. Kayak perawat kan, perawat cuma 4 tahun gitu, tapi kalau misalnya mau punya gelar lagi, sekolah lagi perawat juga. Kalau misalnya mau punya praktek sendiri, kita harus sekolah lagi. Kalau misalnya buat dokter kelamaan, mendingan yang lain aja boleh. Ada lagi nggak? Dipikir-pikir lagi dari sekarang, karena sekarang mumpung masih kelas 12, belum ujian. Belum ujian. Nah nanti kan sebentar lagi ya, lebih banyak konsul ke BK, ke ibu, ngobrol, bu gimana gitu hasilnya ini seperti ini, tapi saya tinggal minat ke sini, apakah ada pilihan lain? Banyak-banyak ngobrol sama guru BK, jangan KBK mau nakal, enggak. Kalau kelas 12 itu harus lebih sering ke BK. Sebenarnya dari kelas 10 juga sih, karena kan kita merencanakan ya, saya pengen jadi, contohnya saya pengen jadi dokter, kan susah nih pengen jadi dokter. Dari kelas 10 pasti harus nyari nilai gitu ya, belajar yang benar, berarti apa aja nih yang harus
utamain kalau misalnya jadi dokter berarti tentang IPA-nya, biologi, kimia, fisika, nah itu biasanya. Kalau misalnya jadi guru itu ininya sosum IPS, IPS apa aja, geografi, ekonomi seperti itu ya. Kalau misalnya PAI juga sama. Terus nanti kesehatan, kalau kesehatan berarti ke IPA gitu. Jadi kalau misalnya lebih bagusnya dari kelas 10 biar dirancangnya masih jauh gitu. Lumayan ada 2 tahun lebih lah. Nah, itu ya. Udah tidak ada yang ditanyain lagi? Nah, terima kasih ya. Nanti kita evaluasi hasilnya sama ibu, kalian ditunggu sama ibu buat nanya-nanya tentang kedepannya seperti apa ya. Terima kasih sudah melaksanakan bimbingan kelompok tentang karir ya, terutama tentang karir. Judulnya itu percaya diri dalam ini. Kalian itu harus percaya diri ya. Gimana cara mengambil keputusan. Jangan mengambil keputusan karena orang lain. Mau kerja ke sini, mau kuliah jurusan ini karena teman. Jangan ya, pokoknya harus percaya sama diri sendiri. Karena kalau misalnya tuntutan dari orang itu suka males jadi kedepannya, jadi capek sendiri. Nah itu yang dapat disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.